Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin sekarang mau ke daerah kota Purwakarta dulu ya guys, temen. Oke, lanjut saja ceritanya. Bab 235, Binasa atau Tunggu. 10 menit kemudian, Chu Chen perlahan-lahan sadar. Ning Zizu telah menceritakan keseluruhan ceritanya dengan jelas. Ning Zimo adalah putra tertua dari kepala keluarga Ning saat ini. Tumbuh dewasa, Ning Zimo dikelilingi oleh aura mempesona yang tak terhitung jumlahnya. Dia diberi harapan besar. Pada usia 20, dia mengambil alih sejumlah besar bisnis keluarga. Dia dipuji sebagai ahli bisnis yang pernah terlihat dalam 1 abad dalam tinju dan menendang juga luar biasa, baik sipil maupun militer. Tianan memukau. Pada usia 23 tahun, dia mencapai puncak dari 10 tuan muda Tianan dan menjadi yang pertama dari 10 tuan muda Tianan. Ning Zimo juga memiliki tunangan yang berasal dari keluarga kaya di ibu kota. Bisa dibilang hidupnya mempesona dan lengkap tanpa kekurangan. Saat itu, Ning Zizu dan sederet murid keluarga Ning lainnya yang juga menunjukkan bakat bisnis luar biasa ditekan oleh Ning Zimo sendirian. Tidak ada yang mengira pemuda dengan masa depan tak terbatas akan jatuh seperti komet. Dia menghilang dari pandangan semua orang dalam semalam. Hanya sedikit orang di keluarga Ning yang mengetahui bahwa Ning Zimo datang ke Yongye. Dia bertemu dengan seorang gadis di Yongye dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Saat itu, gadis itu sedang bertarung di ring Yongye, dan kontraknya adalah sebuah kehidupan dan pertarungan maut. Tepat ketika gadis itu sekarat, Ning Zimo melanggar peraturan Yongye dan menyelamatkan gadis itu. Yongye sangat marah, dan manajemen puncak keluarga Ning dengan cepat turun tangan. Setelah banyak liku-liku, masalah tersebut dapat diredam dan kedua pihak mencapai rekonsiliasi. Namun, ketika keluarga Ning meminta Ning Zimo untuk meninggalkan gadis ini, Ning Zimo menolak, dan sikapnya sangat tegas, dan dia tidak akan menikahi siapapun kecuali dia dalam kehidupan ini. Ning Zimo tidak pernah bermimpi bahwa ketika dia dengan tegas memilih untuk mempertaruhkan segalanya, gadis itu menghilang. Dia mencari seperti orang gila tetapi tidak dapat menemukannya sama sekali. Ning Zimo akhirnya jatuh cinta pada Yongye dan bertarung tanpa henti di halaman Yongye setiap hari. Ia selalu percaya bahwa gadis itu akan kembali ke tempat mereka bertemu. Tentu saja, keluarga Ning tidak ingin melihat pria kesayangan yang diberi harapan besar ini jatuh seperti ini. Pada akhirnya, kepala keluarga Ning sangat marah dan mengusir Ning Zimo dari keluarga Ning. Saudaraku, aturan bidang ini sebenarnya dirumuskan oleh Yongye dan keluarga Ning. Mata Ning Zizu sudah memerah. Ayahku berkata pada saat itu bahwa karena kakak laki-laki tertua sangat suka bersaing, maka dia akan tetap tinggal di sini. Teruslah berjuang dan menang sampai dia kalah dan mengakui kesalahannya. Maka dia akan bisa mengakui kakak laki-lakinya sebagai putranya. Pada saat ini, air mata jatuh dari mata Ning Zizu. Kakak laki-laki tertua tidak pernah menjadi orang yang mudah menyerah. Dalam 5 tahun 9 bulan, dia tidak pernah dikalahkan. Bahkan, dia tidak pernah melangkah keluar dari malam abadi. Faktanya, meskipun kepala keluarga Ning marah, dia telah memberikan jalan keluar untuk Ning Zimo. Chu Chen berkata,
selama Ning Zimo kalah, dia bisa kembali ke keluarga Ning. Jadi, kamu bisa tidak membujuk Ning Zimo mau mengambil inisiatif untuk kalah. Jadi dia hanya bisa menemukan cara untuk menemukan seseorang untuk mengalahkan Ning Zimo. Ya, Ning Zizu menarik napas dalam-dalam. Dia telah melakukan ini, tetapi dia ingin kakak laki-lakinya pulang setiap hari. Namun, 5 tahun 9 bulan telah berlalu, dan dia belum melihat harapan anak sulungnya saudara pulang ke rumah. Setelah menceritakan kejadian masa lalu di depan Chu Chen, Ning Zizu merasa lega. Biasanya, orang-orang di keluarga Ning yang mengetahui kisah mendalam masalah ini tidak akan berani menyebutkannya. Ning Zizu merasa terlalu tertekan. Chu Chen merenung sejenak, lalu menatap Ning Zizu. Apakah kamu benar-benar ingin Ning Zimo pulang? Kamu tahu, dia dulunya adalah kepala dari 10 tuan muda di Tianan. Dan bukan satu pun dari 10 tuan muda di Tianan berani melakukannya sekarang. Pimpinlah. Jika Ning Zimo pulang, lingkaran cahayamu akan sepenuhnya dibayangi olehnya. Saya tidak peduli, Ning Zizu berkata dengan lantang, selama kakak laki-laki tertua dapat kembali dan keluarga kita bersatu kembali. Bahkan jika saya tidak menginginkan gelar palsu Tuan Muda ke-10 Tianan, itu tidak masalah. Chu Chen memandang Ning Zizu dengan kagum. Dia tahu bahwa Ning Zizu sangat ingin kakak tertuanya pulang. Pernahkah kamu memikirkan, Ning Zimo, dia sendiri tidak mau kembali sama sekali. Bagaimana jika dia tahu bahwa kamu sedang mencari seseorang untuk mengalahkannya dan menyalahkanmu? Ning Zizu terkejut. Setelah beberapa saat, mata Ning Zizu menjadi tegas. Saya tidak peduli, selama kakak tertua bisa pulang dan berhenti tenggelam. Bahkan jika dia menyalahkan saya akan mengakuinya. Yong Ye, bagi Ning Zimo, sangat istimewa. Chu Chen menghela nafas. Bagimu, dia tenggelam dan menghancurkan dirinya sendiri. Tapi, mungkin baginya, dia menunggu. Hati Ning Zizu terguncang hebat. 5 tahun 9 bulan telah berlalu. Jika dia masih muncul, apakah dia akan terus menyaksikan kakak tertuanya tenggelam dalam kegilaan hari demi hari? Ning Zizu menyeka air matanya. Lagi pula, aku tidak peduli apa alasannya. Apa yang dia lakukan sangat ekstrim. Saya tidak bisa melihatnya terus seperti ini. Jika tidak ada yang mengalahkannya, apakah dia akan mati sendirian di malam hari? Saya mengerti maksud Anda, dan apa yang Anda katakan itu benar. Tidak peduli apa alasannya, metode yang dia gunakan terlalu berlebihan. Chu Chen berkata, Anda dapat memesan waktu dan saya akan pergi dan berkomunikasi dengannya. Satu waktu. Baru hari Jumat, Ning Zizu berseru. Saya sudah memeriksanya dan tidak ada yang menantang kakak minggu ini. Oke, Chu Chen mengangguk setuju. Dia juga penuh rasa ingin tahu tentang Ning Zimo. Untuk seorang gadis yang bertarung dalam pertarungan hidup dan mati di malam abadi, dia membuang semua yang dimilikinya. Untuk ini saja, Chu Chen menaruh rasa hormat pada Ning Zimo. Demi gadis yang kamu cintai, kamu akan mengorbankan seluruh kemuliaanmu. Hanya ada sedikit orang di dunia yang mampu melakukannya. Ngomong-ngomong, mantan manusia surga yang sombong, 10 tuan muda Tianan, menjadi penjaga Yongye. Bukankah ini menimbulkan sensasi di Yancheng? Chu Chen sedikit bingung.
Kecuali manajemen senior Yong Ye dan beberapa orang dari keluarga Ning, tidak ada yang tahu identitas kakak laki-laki tertua. Ning Zizu berkata, ketika kakak laki-laki tertua pertama kali terlibat dalam perkelahian gila di Yongye, dia memicu badai yang ceng. Video yang saya berikan kepada Anda juga direkam secara diam-diam pada saat itu. Setelah Yongye mencapai kesepakatan dengan keluarga Ning, kakak laki-laki tertua mengenakan topeng di setiap pertempuran. Selain itu, keluarga Ning juga mengumumkan bahwa karena kesalahannya terhadap Yongye, keluarga memutuskan untuk mengirim kakak laki-laki tertua ke luar negeri untuk bertanggung jawab penempatan. Beberapa properti keluarga Ning di luar negeri tidak dapat dikembalikan tanpa izin. Saat itu, berita tersebut menimbulkan sensasi yang luar biasa di Yangcheng. Ada yang senang dan ada yang sedih. Tentu saja yang paling heboh adalah para pemuda kaya raya yang ditindas oleh kakak tertua. Mereka melihat harapan untuk menjadi terkenal. Sejak itu, nama Ning Zimo secara bertahap menghilang di lingkaran Yangcheng, dan di sasana tinju bawah tanah, seorang petinju dengan kode nama Answer menjadi terkenal. Bab 236 Hal-hal aneh menjawab. Chu Chen terkejut. Dengan nama Sandi, jawab, apa jawaban yang ingin diketahui Ning Zimo? Apakah gadis itu menghilang secara tiba-tiba? Ning Zimo telah menunggu selama setahun di Yongye, menunggu gadis itu kembali dan memberinya jawaban. Ning Zizu tidak pernah menjelaskan alasan mengapa gadis itu menghilang. Mungkin ada sesuatu yang tidak dapat diungkapkan, atau mungkin dia sendiri tidak memiliki jawabannya. Tapi bisakah Ning Zimo menunggu jawabannya seumur hidupnya? Chu Chen sedikit menghormati Ning Zimo, tetapi dia juga merasa bahwa perilaku Ning Zimo agak konyol. Namun, tidak ada benar atau salah. Setelah merenung sejenak, Chu Chen mengangkat kepalanya dan berkata, kalau begitu sudah beres, sampai jumpa pada hari Jumat. Chu Chen menjadi semakin penasaran dengan mantan tuan muda nomor 1 di Tianan. Berbicara tentang tuan muda nomor 1 Tianan, Chu Chen tiba-tiba berpikir bahwa dia tidak melihat Xia Bei selama beberapa hari. Chu Chen tidak pernah melihat Xia Bei lagi setelah 8 guru agung memblokirnya di pintu masuk gedung opera Haixinsa dan Xia Bei membawa keluarga Xia untuk mendukungnya. Xia Bei adalah orang pertama yang dipuja Chu Chen setelah dia menjadi bodoh. Terlebih lagi, Chu Chen telah mengidentifikasi Xia Bei sebagai temannya setelah dia berdiri tanpa syarat berkali-kali. Setelah Ning Zizu meninggalkan keluarga Song dengan penuh kekhawatiran, Chu Chen menelepon Xia Bei. Yang mengejutkan Chu Chen, Xia Bei tidak menjawab. Chu Chen sedikit mengernyit, menghitung dalam pikirannya. Dia menggerakkan jarinya beberapa kali, dan dia selalu merasakan sesuatu terjadi pada Xia Bei. Song Xie yang datang dengan tergesa-gesa. Tuan Ning, mengapa kamu kembali tanpa makan? Dia masih ada urusan. Aku membuat janji dengannya untuk makan malam pada hari Jumat, kata Chu Chen sambil tersenyum. Itu bagus. Song Xie yang menghela nafas lega. Chu Chen melihat ekspresi aneh pada ekspresi Song Xie yang. Ada apa? Tidak apa-apa. Song Xie yang tersenyum untuk menutupi rasa malunya. Setelah dia tahu bahwa Ning Zizu akan datang, dia langsung pergi ke Chu Chen dan terus menonton dari jarak dekat.
Dia melihat Ning Zizu meninggalkan villa Chu Chen dengan tatapan berat wajahnya. Dia berjalan keluar dan pergi. Song Xie yang sangat gugup hingga telapak tangannya berkeringat. Dia takut Chu Chen akan berkonflik dengan Ning Zizu. Chu Chen memberi Song Xie yang perasaan bahwa dia tidak takut pada apapun, dan akan membunuh siapa saja yang menangkapnya. Ngomong-ngomong, kemana Yan Yan pergi pagi-pagi sekali? Song Xie yang mengganti topik pembicaraan. Ada beberapa prosedur transfer ekuitas untuk Ninetowns Pharmaceutical. Setelah hari ini, 100% ekuitas Ninetowns Pharmaceutical menjadi milik Yan Yan, kata Chu Chen enteng. Song Xie yang terkejut. Meskipun dia telah mendengar berita itu sebelumnya, Song Xie yang tetap merasa terkejut ketika sampai pada titik ini. Melihat Chu Chen tetap tenang dan memberi Yan Yan hadiah besar lainnya. Mengambil langkah mundur, meskipun Bei Chen tidak dapat membuka pasar farmasi di Changcheng, Bei Chen pasti dapat berkembang di Yancheng melalui Jiucheng Pharmaceutical. Mengapa kamu tidak pergi dengan Yan Yan untuk masalah penting seperti itu? Song Xie yang berseru. Chu Chen tersenyum. Pemimpin Huangfu telah mengatur segalanya. Yan Yan baru saja melalui prosesnya di masa lalu. Dengan mengikuti Xiao Qiu, tidak akan ada masalah sama sekali. Song Xie yang memandang Chu Chen dengan tercengang. Orang ini benar-benar tidak peduli sama sekali. Ekuitas 100% Jiucheng Pharmaceutical adalah kekayaan yang sangat besar. Tetapi Chu Chen tidak tergerak sama sekali. Song Xie yang harus mengakui bahwa dia tidak dapat memahami Chu Chen lebih jauh lagi. Ayah, kamu pasti sangat sibuk akhir-akhir ini, tanya Chu Chen. Song Xie yang kembali sadar dan tersenyum. Sibuk, tapi ini menyenangkan saat sedang sibuk. Setelah perang bisnis ini, status keluarga Song di Changcheng meningkat tajam. Kini Song Xie yang merasakan punggungnya sedikit tegak saat dia keluar. Sore, Song Yan kembali dari luar. Selamat, istriku, atas kembalinya kemenanganmu. Chu Chen berjalan sambil tersenyum dan memeluk Song Yan erat-erat. Song Qiu di samping memandang Chu Chen tanpa berkata-kata. Dia sepertinya telah menjadi udara. Setelah keduanya masuk, Chu Chen bertanya dengan santai, apakah prosedurnya sudah selesai? Mereka semua cukup kooperatif. Song Yan mengangguk, merenung sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, namun, kami mengalami beberapa hal aneh hari ini. Sesuatu yang aneh? Chu Chen bingung dan tanpa sadar menatap Song Qiu di sampingnya. Sepertinya kami sedang diikuti. Song Qiu berkata dengan ragu. Namun, tidak ada hal lain yang terjadi dalam perjalanan pulang pergi. Ngomong-ngomong, yang kurang beruntung hari ini adalah kami menemui interogasi polisi lalu lintas dalam perjalanan pulang pergi. Butuh banyak waktu. Diikuti dan diinterogasi, Chu Chen mengerutkan kening, dan banyak orang tiba-tiba muncul di benaknya. Untuk sementara, Chu Chen benar-benar tidak yakin siapa yang akan mengikuti Song Yan. Saya diinterogasi dalam perjalanan pulang. Kapten yang bertugas memimpin tim adalah teman saya. Biasanya dia tidak akan menghentikan mobil saya. Dan dia melakukannya hari ini. Song Qiu berkata, itulah mengapa saya bilang itu agak aneh.
Perang bisnis antara Song dan Huang berakhir dengan kemenangan keluarga Song. Sekarang orang-orang di Canceng sedikit banyak akan memberikan wajah pada keluarga Song. Song Yan berkata, terlebih lagi, orang itu adalah teman Xiao Qiu. Masalah ini sudah terjadi, memang telah terungkap. Ini aneh. Chu Chen tidak bisa memikirkan alasannya, jadi dia berhenti memikirkannya. Nintaun Pharmaceuticals baru saja menyelesaikan transfer ekuitas, dan BI Chen akan berlayar. Kamu seharusnya sibuk dengan banyak hal, jadi kesampingkan saja hal-hal aneh yang tidak dapat kamu pahami. Song Yan mengangguk, memang ada banyak hal yang harus disibukkan, dan tenaga kita masih jauh dari cukup. Tuan Xia untuk sementara memindahkan beberapa orang dari keluarga Xia untuk membantu. Audio milik Namun Softer ini Channel. bukan solusi jangka panjang. Kita harus manfaatkan waktu untuk mencapai jalur yang benar. Song Yan juga tidak menyangka bahwa Chu Chen akan tiba-tiba mendapatkan perusahaan farmasi Jiu Cheng miliknya. Meskipun ini adalah hadiah mutlak, Song Yan harus berusaha keras untuk membawa perusahaan farmasi Jiu Cheng. Song Yan memandang Chu Chen. Chu Chen tampak serius dan menepuk bahu Song Qiu. Xiao Qiu, jika kamu punya waktu, pergilah dan bantu. Wajah Song Qiu menjadi gelap. Kakak ipar, aku masih harus pergi ke sekolah selama liburan musim panas. BI Chen Pharmaceutical telah mencapai momen kritis sekarang, dan Xiao Bei tidak bisa bermalas-malasan lagi. Chu Chen berkata, saya akan meneleponnya nanti dan memintanya pergi bekerja tepat waktu besok. Song Yan melirik Chu Chen. Orang ini banyak bicara tanpa memikirkan dirinya sendiri. Senin depan adalah hari ketika BI Chen Pharmaceutical resmi didirikan. Jangan lewatkan. Song Yan tidak memiliki persyaratan lain untuk Chu Chen, penjaga toko lepas tangan. Oke, itu pasti. Chu Chen mengangguk dengan sigap. Setelah Song Yan kembali ke kamarnya untuk beristirahat, Chu Chen menelepon Xia Bei lagi. Namun, teleponnya tetap sama. Kamu tidak sedang tidur saat ini, kan? Chu Chen mengerutkan kening, meletakkan teleponnya ke samping, mengambil majalah di sofa dan membacanya. Sekitar setengah jam, nada dering ponsel yang tajam memecah suasana hening. Chu Chen mengambilnya, melihatnya, dan menjawab telepon. Xiao Bei, kamu sangat sulit ditemukan. Bersambung.